perjalanan yang sudah kita lakukan. Kita akan memasuki 2 bulan lagi akhir tahun 2022 ini, saudara. Tentunya kita sudah melewati banyak hal di dalam perjalanan sepanjang tahun ini, sepanjang 10 bulan ini. Bapak Ibu Saudara, salah satu persoalan besar hidup manusia adalah dosa. Karena dosa menjadi sumber masalah dalam hidup manusia. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukumnya Tuhan. Kalau hukum-hukum pemerintah dilanggar, maka biasanya akan ada satu sanksi. Nah, ketika seseorang melanggar hukum Tuhan, maka hal yang pasti terjadi adalah hati nurani seseorang akan terusik dan akan menuduh dia. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Tidak ada orang yang menegurnya, tapi hati nurani seseorang akan berbicara. Dosa itu menyebabkan rasa bersalah, rasa malu. Yang sedemikian rupa membuat orang akan hidupnya menderita, saudara. Ketika orang merasa berdosa atau bersalah dan kemudian tidak diselesaikan, maka hidupnya akan tidak bahagia. Tidak ada sukacita. Bahkan sakit penyakit akan mulai masuk dalam tubuhnya. Dan sebagainya. Nah, pagi ini saya rindu untuk melihat dari firman Tuhan bagaimana kita dibebaskan dari dosa dan juga bagaimana kita mengalami mujizat dalam hidup ini. Karena seringkali dosa adalah penghalang bagi kita, saudara, untuk menerima mujizat, menerima kuasa atau mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Nah, mari kita membaca dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Elohim. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Elohim sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Elohim, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar ada 2 hal dari kisah ini. Ada orang yang lumpuh dalam keadaan tidak berdaya, saudara. Orang kalau lumpuh, badannya sudah tidak bisa digerakkan. Ada keinginan, tapi badannya tidak bisa digerakkan, saudara. Nah, ini adalah keadaan orang yang tidak berdaya. Mungkin ada orang yang kondisinya seperti ini, tidak berdaya. Bisa saja tubuhnya sehat,
tapi hatinya tidak berdaya. Hidupnya merasa tidak berdaya. Hidupnya merasa seperti lumpuh, nggak mampu dia berbuat apapun. Tapi kita melihat dalam kisah ini bagaimana orang yang lumpuh ini dalam keadaan tidak berdaya, dia bukan menyerah. Dia bukan menjadi putus asa. Tetapi dia datang kepada Yesus. Ketika orang hidup di dalam ketidakberdayaan, seringkali mereka bingung dan pikiran mereka tertutup. Dan mereka mungkin berkata, ya sudah, mau bikin apa lagi. Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya, saudara. Kemarin baru dengar cerita bagaimana ada seorang anak muda, ya, usia di bawah 30 tahun, wanita cantik, bunuh diri, saudara, di Jakarta ini. Punya pekerjaan yang baik, gajinya besar, tinggal di apartemen. Tapi lompat dari apartemen. Mungkin bagi kita berpikir, kenapa? Kok bisa? Seorang yang punya masa depan yang baik, punya jabatan yang baik, cantik, kurang apa sampai harus bunuh diri? Tapi itulah kenyataannya. Bahwa ternyata ada banyak orang walaupun secara fisik sehat, tapi sebetulnya mereka memiliki kondisi batin yang rapuh. Dan mereka merasa tidak berdaya ketika menghadapi sebuah masalah. Ketika mereka mengalami tekanan dalam hidup ini. Atau ketika mereka merasa berdosa atau merasa bersalah dalam hidup ini. Mereka justru tergeletak tidak mampu. Saudara, kalau kita melihat kepada kisah ini, hal pertama bagaimana saudara dan saya dipulihkan dari keadaan hidupmu, yaitu datanglah kepada Yesus apapun kondisimu. Bahkan separah apapun keadaanmu, datanglah kepada Yesus. Jangan kau datang kepada manusia, jangan kau datang kepada dunia ini, apalagi kau datang kepada iblis. Iblis pasti akan berkata kepada saudara, udah akhiri hidupmu. Udah tinggalkan keluargamu. Udah mendingan kamu lompat aja. Udah beli narkoba itu. Coba aja nanti pikiranmu tenang. Udah kamu pergi ke sana. Saudara, ada banyak orang dalam keadaan lemah dan putus asa. Pikiran mereka sudah gelap. Gak tahu mau lakukan apa lagi. Tapi kita lihat orang ini datang kepada Yesus. Bahkan dia seperti memaksakan diri. Dia bilang sama teman-temannya, aku lumpuh, aku gak berdaya. Tapi aku dengar Yesus itu penyembuh. Aku dengar Yesus itu pembuat mujizat. Aku dengar Yesus itu penolong. Bawa saya, tolong saya, bawa saya. Supaya saya berjumpa dengan Yesus. Saudara, si lumpuh ini walaupun kondisinya lemah, tidak berdaya, tidak merasa apa jawaban. Tapi dia nekat, saudara. Dan dia bertekad dengan kuat. Walaupun keadaannya tidak mungkin. Dia ingin supaya berjumpa dengan Yesus. Dengan cara apapun juga. Saudara, jangan biarkan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dosa yang kita perbuat. Membuat kita lumpuh dan kita menjadi putus asa. Dan tetap tinggal dalam keadaan itu. Dalam hidup ini, ketika seseorang tidak lagi memiliki kemauan apapun, sebetulnya dia sudah dekat pada kematian. Tanda-tanda orang mau meninggal itu apa, saudara? Udah gak mau apa-apa katanya. Makan udah gak mau. Ngapa-ngapain udah gak mau. Itu tanda-tanda orang yang mau meninggal sebetulnya. Jadi kalau saudara dalam hidup ini, walaupun tubuh saudara sehat, saudara punya banyak segala sesuatunya. Tapi ketika hatimu udah bilang, aku gak mau apa-apa lagi. Hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah sedang menjadi incaran iblis. Ingin mengambil hidupmu. Tapi sebaliknya orang yang memiliki semangat dan keinginan untuk menang atas segala persoalan,
Bahkan dia harus menang dari segala kelemahan-kelemahannya. Maka dia akan mendobrak segala tembok penghalang, saudara. Kita lihat dalam kisah ini bagaimana orang lumpuh ini ketika dibawa kepada Yesus, ternyata rumah di mana Yesus berada itu penuh dengan orang. Puluhan atau ratusan orang mungkin di sekeliling rumah itu. Saudara, Kapernaum itu kota kecil, sebuah desa ya. Kami udah ke sana, masuk kota itu, desa itu, Kapernaum, the town of Jesus. Ada tulisannya gitu ya. Kota Yesus banyak beraktivitas. Itu sebetulnya kotanya, tempat tinggalnya Petrus, saudara. Petrus tinggal di Kapernaum. Jadi kalau Yesus datang ke Kapernaum, biasanya dia akan tinggal di rumahnya Petrus, begitu. Kota itu kota kecil di tepi Danau Galilea. Nah, jadi kalau kita lihat kerumunan orang begitu banyak, bawa orang sakit itu nggak gampang, saudara, ya. Ditandu oleh 4 orang. Mereka mungkin datang dari tempat yang jauh, udah capek. Lalu melihat kerumunan orang banyak. Mungkin mereka pikir, aduh, wah, nggak mungkin nih ketemu Yesus. Tapi itu tidak membuat mereka mundur. Sekalipun ada halangan yang besar di depan mereka, tidak membuat mereka mundur dan berkata, udah kita pulang aja deh, nanti sore atau besok nih kita datang lagi. Tapi karena hati daripada si orang lumpuh bersama teman-temannya ini, percaya dan menginginkan sebuah perubahan dalam hidupnya, maka mereka bertindak sampai sesuatu yang bersifat di luar akal sehat, saudara. Kalau gitu gimana? Ayo ke atas saja. Ayo ke atas. Saudara, rumah-rumah di Timur Tengah itu bukan pakai genteng, saudara. Tapi bentuknya kotak-kotak. Saya nggak tahu di atasnya itu apa semen atau apa. Jadi orang naik ke atas, itu sendiri sudah sebuah perjuangan, membawa orang sakit. Ya. Ini kalau bukan sebuah tekad, kalau bukan sebuah keinginan yang kuat, orang gak akan mau bersusah payah, saudara. Hari-hari ini banyak orang udah gak mau bersusah payah untuk cari Tuhan. Kita mau semua yang serba gampang. Kenapa? Karena dunia ini terus-menerus ingin mengatakan semakin mudah, semakin mudah. Dulu kita kalau mau bepergian paling tidak harus jalan kaki dulu kan, ketemu angkot, betul nggak? Kita biasa jalan 20 meter, 50 meter, 100 meter untuk cari angkot biasa. Tapi sekarang kita maunya begitu keluar rumah ada Gojek, ada taksi. Cari makan, biasa kita ke warung cari makan. Jalan kaki, naik bus. Sekarang kita nggak mau. Biarlah makanan yang datang ke saya. Jadi semuanya ingin serba gampang. Sehingga cari Tuhan pun udah tinggal buka HP aja. Datang ke gereja ibadah bersama-sama. Enggak, males. Kan ada HP. Ada YouTube. Jadi motivasi keinginan orang untuk mencari Tuhan itu makin lama makin menurun, saya lihat. Dan itu yang iblis inginkan. Supaya kita makin mudah aja. Semua kita ingin mudah di dalam hal hidup ini. Di satu sisi memang menyenangkan semua itu mudah bagi kita. Tetapi ketika ada persoalan dalam hidupmu, apakah kau punya satu semangat, keyakinan, punya hati dan hasrat yang menyala-nyala untuk menyelesaikan dan mencari solusi dalam hidupmu? Atau cari jalan pintas? Jalan pintas selesai dari persoalan apa? Bunuh diri. Makanya tingkat bunuh diri itu makin hari makin besar, saudara. Kadang persoalan kecil saja, orang udah putus asa.
Anak-anak sekolah lihat pelajaran yang sulit, udah putus asa. Kita nggak dipaksa lagi untuk berpikir, menggunakan otak kita dengan keras. Apa nih caranya mencoba soal ini, soal ini. Cari jawaban di sini, tutorial. Makanya lama-lama orang udah nggak mau berpikir lagi, saudara. Ya, yang mikir orang lain. Saya nggak mau mikir, katanya begitu. Tapi ketika orang lain yang berpikir untuk saudara, maka orang lain itulah yang akan menguasai saudara. Kalau saudara tidak mau memaksa diri saudara untuk berpikir, untuk bekerja, untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu, saudara cuma bayar istilahnya. Tapi ketahuilah orang lain itu yang akan menguasai dan mengendalikan saudara. Nah, sama seperti orang lumpuh ini, kalau dia tidak punya kemauan untuk berjumpa dengan Yesus, dia akan lumpuh seumur hidupnya. Kalau orang Kristen sudah tidak lagi mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, dia akan lumpuh rohani. Dan dunia ini yang akan mengendalikan hidupnya. Saudara, kalau engkau lemah, kau merasa tertuduh dan merasa bersalah dalam hidupmu, cari Tuhan. Cari Tuhan. Bukan pergi tidur, lalu bilang, udah, lupakan. Ntar juga selesai kok. Cari Tuhan, saudara. Berdoa. Kalau perlu berpuasa. Cari jawabannya dalam firman. Temui seorang hamba Tuhan. Konseling. Banyak orang punya masalah. Carinya dunia, saudara. Udah, mendingan gue nonton aja deh. Minum, jalan, carinya seperti itu. Kenapa? Paling gampang itu kan. Tapi suruh berdoa, cari Tuhan. Aduh, mending Tuhan jawab lagi katanya. Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus penting bagi hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, itu sesuatu yang penting nggak? Tapi mungkin banyak orang tidak terlalu merasa bahwa berjumpa dengan Yesus itu sesuatu yang penting. Seberapa pentingnya sih ketemu Tuhan dalam hidup ini? Kalau saudara mempunyai tekad, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya harus mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saudara akan melakukan sesuatu untuk itu. Ketika saya sedang ada dalam sebuah pergumulan, saya kemarin sharing ya. Saya lagi jatuh cinta waktu itu, masih muda, dengan seorang gadis. Tapi hubungan kami ini ada tantangan, kira-kira begitu ya. Ada yang gak setuju, ada yang setuju. Terus gadis ini pun belum memberikan satu kepastian buat saya. Sementara hati saya sudah melekat sama dia. Aduh, saya udah jatuh cinta gitu. Gimana nih? Apa yang saya lakukan, saudara? Saya harus berdoa, saya bilang. Dan saya rasa saya nggak cukup berdoa di rumah. Saya pergi ke puncak, saudara. Saya pergi ke puncak. Terus saya ambil doa puasa. Saya pergi ke satu bukit doa di daerah puncak sana. Hati gak biasa ya, kalau anak muda lagi jatuh cinta galau kan, gampang galau gitu ya. Hati ini galau rasanya, aduh gimana nih Tuhan.
Jadi nggak nih? Jadi nggak menikah dengan dia? Saya pergi ke puncak, saya berdoa, saudara. Seorang diri. Kenapa? Saya tahu saya butuh Tuhan, saya butuh jawaban dari Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh pernyataan Tuhan untuk hal ini. Lalu pagi-pagi waktu bangun, berdoa di sana, saya teringat firman Tuhan di dalam Mazmur 121, ya. Mazmur 121. Ayat 1 dan 2. Karena saya lagi di puncak, ayat ini begitu berbunyi buat saya. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya lihat gunung-gunung yang hijau. Tuhan, dari mana nih pertolongan saya nih? Ini pergumulan buat saya nih Tuhan. Lalu ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung-gunung melambangkan kekuatan-kekuatan dunia ini, saudara. Ya, gunung itu melambangkan kekuatan, kemampuan-kemampuan yang berasal dari dunia ini. Dari mana pertolonganku? Apakah dari dunia ini? Apakah dari kekuatan manusia? Tapi pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, saya bilang terima kasih Tuhan, aku percaya pertolonganku datang darimu. Itu menguatkan hati saudara. Sehingga walaupun persoalan belum selesai, saya pulang dengan sukacita. Dan puji Tuhan, akhirnya yes. Saya berhasil menikahi gadis itu yang sekarang jadi istri saya. Haleluya. Saya nggak tahu saudara punya pergumulan apa dalam hidup ini. Tapi apakah saudara mencari Tuhan? Apakah saudara mencari Dia? Dengan sepenuh hatimu, dengan tekadmu, dengan kekuatanmu, cari Tuhan. Datang kepada Dia. Yesus jauh lebih penting dari persoalanmu itu sendiri. Yesus jauh lebih besar dari permasalahanmu, saudara. Jadi ketika engkau punya permasalahan dan permasalahan itu seperti gunung yang begitu besar di hadapanmu. Dan kau melihat mustahil saya tembus ini gunung. Tapi ketika engkau melihat kepada Yesus, Yesus jauh lebih besar. Yesus tidak tertutup oleh gunung itu. Tapi mungkin karena saudara hanya melihat gunung persoalanmu, fokusmu hanya kepada gunung persoalanmu, sehingga akhirnya kau melihat Yesus itu nggak kelihatan, nggak melihat Yesus sama sekali. Pentingkah Yesus bagi hidup saudara? Saya katakan, Yesus adalah jawaban. Jawaban atas masalahmu, jawaban atas dosa-dosamu. Jawaban atas pergumulan-pergumulanmu. Itulah sebabnya apapun kondisinya, separah apapun keadaannya, datanglah kepada Yesus. Amin. Datang kepada Yesus. Yang kedua, kita melihat orang ini datang kepada Yesus karena mereka percaya. Di dalam ayat 5 di sana dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat apa? Iman mereka. Dari mana Yesus melihat iman mereka? Dari apa yang mereka lakukan, saudara. Jadi iman itu ada di dalam hati kita. Keyakinan, percaya ada di dalam hati kita. Namun, iman itu akan ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan oleh mereka? Mereka naik ke atap, bongkar itu atap, saudara. Itu kalau udah dibongkar berarti rusak, saudara ya. Dibolongin itu atapnya.
Itu bukan genteng yang dipindahin satu-satu gitu ya. Itu harus dibongkar. Mungkin pakai linggis atau pakai besi itu harus dipukulin. Mungkin Yesus juga bingung nih kok tiba-tiba Eternitnya jatuh itu pasir-pasir ya. Ada apa ini? Dan bolongnya pasti bukan bolong kecil saudara. Karena harus menurunkan orang. Paling tidak mungkin 1,5 meter kali 1,5 meter. Diturunkan seperti itu. Dan Yesus melihat apa yang mereka lakukan adalah karena iman. Yesus melihat apa yang mereka kerjakan ini adalah karena iman mereka. Bahwa mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi, seberapa kita punya keyakinan dan hasrat yang menyala-nyala untuk datang kepada Yesus. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi tanpa hasrat, tanpa iman, nggak ada gunanya saudara. Apalagi kalau sampai orang berpikir bahwa ya percumalah berdoa. Saya sudah berdoa tapi kenyataannya masih begini. Udahlah percuma berdoa. Ngapain sih berdoa? Lama banget berdoa. Untuk apa berdoa? Tuhan toh tahu. Kalau Tuhan memang mau tolong ya kan Tuhan tahu. Ya kalau dia mau tolong ya tolong aja. Ngapain lagi berdoa? Ngapain mesti berpuasa? Ngapain doa tiap hari sekali seminggu harus berdoa? Atau tiap hari kenapa mesti berdoa? Kan berdoa sekali aja cukup dong. Kan dia Tuhan tahu. Saudara, Tuhan melihat hati kita, iman kita. Saudara, kelima orang ini, bukan hanya si lumpuh, kelima orang ini memiliki iman dan keyakinan terhadap Yesus. Apa yang mereka yakini ada dua hal, saudara. Yang pertama, Yesus bisa menyembuhkan. Amin. Dan banyak orang yang percaya Yesus bisa menyembuhkan. Tapi ada hal kedua yang juga mereka miliki. Yesus mau menyembuhkan. Banyak orang berkata gini, Tuhan sih bisa menyembuhkan. Tapi dia mau nggak ya? Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus mau menyembuhkan. Makanya mereka bilang gini, ya kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan aja. Artinya mereka sendiri tidak yakin apakah Tuhan mau menyembuhkan. Kalau ditanya, percaya Tuhan bisa menyembuhkan? Oh percaya. Tapi apakah saudara percaya Tuhan mau menyembuhkan? Aduh gak tahu deh. Kayaknya gak pantas teh. Ya mungkin gak layak. Jadi kalau bicara tentang kuasa Tuhan, nggak ada manusia yang meragukan kuasa Tuhan, saya bilang. Tetapi satu hal yang manusia sering ragukan adalah apakah Tuhan mau menolong saya. Itu keraguan, saudara. Kita bukan ragu tentang kuasa Tuhan, tapi banyak orang ragu tentang apakah Tuhan bersedia menolong saya. Apakah Tuhan bersedia menyembuhkan saya. Apakah Tuhan bersedia memulihkan saya? Tapi orang-orang ini datang kepada Yesus dengan iman, dengan keyakinan dalam dua hal ini. Mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan karena mereka sudah mendengar banyak kesaksian. Tetapi yang kedua, mereka percaya Yesus mau menyembuhkan si lumpuh ini. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketika Tuhan memberikan pertolongan itu selalu sempurna, saudara. Pertolongan Tuhan selalu sempurna. Total. Apa yang kita lihat di sini? Ketika Yesus melihat iman mereka, yang Yesus katakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Ini adalah hal yang pertama yang Tuhan katakan. Dosamu sudah diampuni. Dosa menjadi penghalang, kata firman Tuhan. Bukannya telinga Tuhan kurang tajam mendengar doamu. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong engkau. Tapi dosa jadi penghalang. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, siapa yang berhak mengampuni dosa? Tuhan, Sang Pencipta, Sang Ilahi. Tapi pertanyaannya, kalau datang kepada Yesus, bagaimana? Di sini Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Sang Ilahi. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan sekedar nabi. Banyak orang hanya mempercayai Yesus sebagai nabi, pembuat mujizat. Tapi tidak banyak orang yang mengenal dan tahu, percaya bahwa Yesus itu adalah Elohim, Sang Ilahi, Sang Pencipta. Itulah sebabnya dia berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu diampuni. Dosamu sudah diampuni. Wah, luar biasa. Di sini ada kata dosamu sudah diampuni. Bukan akan diampuni. Bukan nanti diampuni. Tapi dikatakan dosamu sudah diampuni. Past tense, sudah terjadi, saudara. Ketika ada orang yang merasa bersalah, merasa berdosa dalam hidupnya, seperti saya katakan tadi di awal. Rasa bersalah ini seringkali menjadi penghambat bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Rasa bersalah seringkali membuat orang menjadi lemah dan tidak berdaya. Rasa bersalah seringkali membuat seseorang tidak mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Rasa bersalah, rasa tertuduh. Itulah sebabnya rasa bersalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan Yesus datang untuk mengampuni segala dosa manusia. Yesus berkuasa, artinya dia berhak untuk mengampuni dosa karena dia adalah Tuhan. Semua pelanggaran, kesalahan, atau dosa apapun yang saudara dan saya pernah buat, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni. Mari kita lihat di dalam Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Di sini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ada berita sukacita kepada kita pagi hari ini. Seberapapun besar dosamu, kesalahanmu, dan kau merasa bahwa hidupmu mengalami himpitan karena dosa-dosamu atau dosa orang tuamu atau dosa nenek moyangmu sekalipun. Dengar firman Tuhan pagi hari ini bahwa darah Yesus di atas kayu salib sudah ditumpahkan untuk mengampuni dosa-dosa saudara. Ini adalah kabar baik, kabar sukacita. Siapapun manusia yang mendengar firman Tuhan ini, siapapun saudara dimanapun saudara berada yang mendengar perkataan ini, bahwa dosamu sudah diampuni. Sehingga dengan demikian engkau adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau menyembuhkan engkau. Dia mau memulihkan engkau. Iblis selalu berusaha menuduh hidup manusia. Dan berkata, kamu gak pantas. Kamu gak pantas. Kamu gak layak. Kamu manusia berdosa. Kemarin aja baru begini, kemarin aja baru begitu, kamu gak pantas. Makanya banyak orang selalu merasa datang kepada Tuhan itu sesuatu yang menakutkan, saudara. Datang kepada Tuhan, datang berdoa, bergereja, beribadah, itu sesuatu yang sulit mereka lakukan. Paling aman sekarang pakai
HP. Tapi itu semua adalah tipuan iblis. Iblis ingin mencegah saudara tahu bahwa Tuhan sudah mengampunimu. Iblis akan terus menaruh di dalam hati manusia bahwa engkau orang yang bersalah di hadapan Tuhan, sehingga engkau tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan pagi ini, saudara. Semua kesalahan-kesalahanmu, entah saudara sadar, tidak sadar, ingat atau tidak ingat, Yesus berkata, oleh karena darahnya engkau sudah diampuni. Itulah yang membuat orang lumpuh ini, dia akan bersuka cita. Dia bersuka cita, saudara, karena dia tahu dia sudah diampuni. Pengampunan itu jauh lebih besar nilainya daripada segala apapun, saudara. Penyesalan apapun yang saudara pernah lakukan dalam hidup ini, Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Saudara mungkin menyesal, waduh aku nyesal kenapa aku pernah lakukan ini di masa lampau. Tapi jika hari ini saudara datang kepada Tuhan, rasa penyesalanmu dihapuskan oleh Tuhan. Rasa bersalahmu, rasa malumu atas segala hal-hal yang saudara pernah lakukan, Tuhan katakan sudah diampuni. Jadilah orang yang merdeka dalam Kristus, saudara. Terimalah Kristus dalam hidupmu. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Datanglah kepada Yesus. Percayalah, hari ini engkau menjadi orang yang dimerdekakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu datang karena anugerah. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, ya. Di dalam Dia di sini adalah Yesus. Dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Tahukah saudara, pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepadamu bukan karena perbuatanmu. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara bukan karena saudara nggak pernah melakukan kesalahan lagi sampai hari ini. Tuhan tuh nggak bilang begini, oke, aku akan mengampuni dosamu kalau engkau nggak pernah lakukan kesalahan apapun lagi ya. Baru aku ampuni dosamu. Enggak, saudara. Lain dengan manusia, seringkali kan, oke ya, kalau kamu nggak nakal lagi, ibu-ibu suka bilang sama anaknya ya, nanti kalau kamu nggak nakal lagi, baru mama beliin. Ya, kalau kamu nggak melawan lagi, baru nanti papa akan belikan hadiah. Artinya apa? Kita memberi syarat. Orang tua memberi syarat dulu sama anak-anaknya. Kalau kamu sudah begini-begini, baru nanti saya akan berikan kepadamu. Tapi pengampunan dari Tuhan nggak seperti itu, saudara. Dikatakan di sini, pengampunan itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan dari kasih karunia Tuhan. Dan saudara tahu kasih karunia Tuhan itu adalah kasih karunia yang tak terbatas. Kasih karunia itu adalah pemberian tanpa syarat kepada saudara. Dia tidak menuntut saudara dengan syarat-syarat. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Penuhi dulu 10 perintah Tuhan. Baru saudara diampuni dosanya. Lakukan dulu hari Sabat. Berpuasa dulu 3 bulan baru dosamu diampuni. Tidak. Bukan.
Tetapi kekayaan kasih karunia Tuhan berkata bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Karena darah Yesuslah yang membersihkan dosa kita. Bukan perbuatan kita, saudara. Karena darah Yesuslah yang menyucikan hidup kita. Karena darah Yesuslah yang telah membersihkan semua kekotoran-kekotoran, noda-noda, bercak-bercak hitam, bercak-bercak merah, bercak-bercak kuning yang ada dalam hidup kita, dibersihkannya. Di sini ada pakai baju putih. Putih bersih, saudara. Pakai baju putih itu enak. Tapi begitu ada noda sedikit, aduh, kayaknya nggak mau pakai lagi, betul nggak? Dikit aja. Udah nggak pengen pakai. Kenapa? Jadi nggak bagus. Itulah hidup kita. Hidup kita yang berdosa ini nggak layak sebetulnya. Tapi dengar baik-baik bahwa darah Yesus telah menjadikan hidupmu putih bersih. Darah Yesuslah yang telah menyucikan dan membersihkan hidup saudara sepenuhnya. Ketika saudara percaya kepada Dia. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Saudara nggak bisa mencuci dosa saudara sendiri, nggak bisa. Ya, bagaimana saudara mencuci dosa saudara sendiri? Kalau saudara orang berdosa, mencuci dosa saudara sendiri, itu nggak bisa membuat bersih saudara. Sama halnya saudara mencuci pakaian, tapi tangan saudara kotor. Tidak bisa. Jadi kalau manusia berpikir mengatakan bahwa mari kita menyucikan diri dengan kita berpuasa, mari kita menyucikan diri dengan cara melakukan ini dan itu. Dosa kita sendiri tidak pernah bisa dibersihkan karena dosa itu melekat dalam batin kita, saudara, dalam roh kita. Itulah sebabnya orang perlu mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus. Hanya melalui kelahiran kembali, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan Firman, maka roh kita ini menjadi manusia baru. Amin. Dan itu terjadi karena iman, percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima adalah keselamatan oleh karena anugerah. Bukan karena pemberian. Atau karena usaha. Maksudnya bukan karena usaha manusia, tapi karena pemberian Tuhan. Pengampunan dosa dari Tuhan artinya itu memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Pengampunan dosa berarti menyebabkan saudara dan saya layak di hadapan Bapa. Makanya saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Panggilah Tuhan itu dengan panggilan paling akrab. Orang Israel, orang Yahudi memanggil ayahnya yang paling akrab adalah Aba. Kalau anak-anak panggil papanya apa? Papi? Gitu? Joel panggil papanya apa? Jonathan? Papi. Matthew? Papi. Itu panggilan akrab anak kepada ayahnya. Makanya Tuhan bilang, panggil dia Aba Bapa. Karena hubungan kita sudah dipulihkan. Kita dilayakan. Pengampunan dosa artinya saudara dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan atas kesalahan dan pelanggaran yang saudara pernah buat. Kalau ada pelanggaran saudara pernah buat, tadi sebelum datang ibadah masih ada membuat pelanggaran, Tuhan bilang sudah dihapuskan.
Aduh, saya lupa tuh. Lupa berdoa. Gak apa-apa, kata Tuhan. Aku gak pernah melupakan. Walaupun kau melupakan aku gak pernah melupakan engkau, kata Tuhan. Dengan demikian kita dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan untuk menghukum kita atas semua kesalahan yang kita lakukan. Saudara, iblis itu selalu menuduh pasti. Oh, ini si Anu kemarin begini, dia berbohong, dia mencuri, dia melakukan hal-hal yang gak pantas. Nah, iblis selalu menuduh. Tapi Tuhan datang untuk mengampuni kita. Oleh karena itu, mengapa kita dapat datang kepada Tuhan hari ini? Karena Dia sudah mengampuni dosa kita. Dan pemulihan Tuhan sempurna, saudara, Dia bukan hanya mengampuni dosa kita. Kita baca di dalam kisah Markus tadi, Yesus berkata kepada orang lumpuh ini apa? Angkatlah tempat tidurmu, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Kalau saudara disembuhkan, dipulihkan, Tuhan itu lengkap dan sempurna. Kalau sekarang kadang-kadang ya, orang masih sakit di rumah sakit disuruh pulang, betul nggak? Pulang, jatahnya udah habis 3 hari. Belum sehat, udah suruh pulang. Tapi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan itu sempurna, amin. Dia mengampuni dosa-dosamu dan Dia berkata, angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya penyakitmu sudah sembuh, keluargamu bersukacita menunggu kamu. Pulang ke rumah, tunjukkan dirimu, kamu udah sehat. Saudara, si lumpuh ini bawa tempat tidurnya, dia bawa pulang. Dia tadi digotong di tempat tidur itu, maksudnya di tilam, kasur atau apapun itu, dia gotong. Aku sudah sembuh. Pemulihan terjadi, saudara. Dosanya sudah diampuni. Dia pulang dengan sukacita. Dia tahu Tuhan mengampuni dia. Dia tahu dia layak di hadapan Tuhan. Dia disembuhkan secara fisik. Penyakit disembuhkan, keluarga bersukacita. Keuangan dipulihkan, keluarga bahagia menyambut. Amin, saudara. Saudara, gimana kalau pulang kantor? Mami, puji Tuhan, gajiku naik. Puji Tuhan, hutang sudah lunas semua. Pasti mami sambut dengan haleluya. Itu namanya pemulihan, saudara. Ya, pemulihan dalam semua aspek kehidupan kita. Roh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, tubuh kita dipulihkan, hubungan dipulihkan, keluarga sukacita dan bahagia. Kalau seorang bapak dipulihkan, tadinya mabuk-mabukan di luar sana, udah gak pulang berhari-hari, berminggu-minggu, dia pulang ke rumah dan berkata, Mami, anak-anak, Papa pulang. Papa bertobat hari ini. Papa berjumpa dengan Yesus. Papa diampuni. Sekarang Papa menjadi seorang suami bagi Mami. Papa mau menjadi seorang ayah bagi anak-anak. Saudara, sukacita besar dalam keluarga itu bukan? Untuk apa Papa kasih duit, tapi papanya gak pulang-pulang. Pergi sama kuntilanak katanya. Tapi kalau papanya pulang ke rumah, haleluya. Sukacita ada di dalam rumah. Mami pulang, berminggu-minggu gak pernah pulang. Berhari-hari gak tahu kemana. Cuman ada di Instagram. Sibuk belanja sana, belanja sini. Anak gak diurus. Tapi ketika maminya berjumpa dengan Yesus dan berkata, Papi, Mama pulang. Ini mami yang baru. Hatinya sudah diperbaharui. Aku bertobat. Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Saudara, pemulihan hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Anak-anak yang terhilang kembali kepada orang tua. Hari ini biarlah menjadi berita sukacita bagi kita semua. Ketika kita datang kepada Yesus, hidup kita dipulihkan. Total, sempurna. Amin, saudara. Percayalah. Apapun situasi dan kondisimu hari ini, percaya pemulihan Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang kami terima, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kami. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Biarlah hari ini Tuhan, hati kami diperbaharui oleh karena Engkau sendiri, katakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus adalah Tuhan yang membawa pengampunan atas segala dosa dan kesalahan. Bukan saja Dia mengampuni dosa-dosamu, Dia juga memulihkan seluruh keadaan. Datanglah kepada Dia, carilah Dia. Bawalah seluruh hatimu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan hari ini, katakan, Yesus, aku mau disembuhkan. Yesus, aku mau dipulihkan. Engkau yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan. Engkau yang selama ini hidup di luar Tuhan. Engkau yang hidup di dalam keinginanmu sendiri. Engkau yang mungkin selama ini sudah pergi jauh meninggalkan keluargamu, meninggalkan suamimu, meninggalkan istrimu, meninggalkan anak-anakmu. Mungkin selama ini engkau berpikir dengan kekuatanmu engkau mampu menjalani hidup ini. Sebaliknya engkau terpuruk. Sebaliknya engkau mengalami kehancuran. Tapi biarlah dengarkan firman Tuhan hari ini. Ada Yesus yang mengasihi saudara. Ada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dengan darahnya Dia mengampuni dan menyucikan, membersihkan segala dosa-dosamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Mengakulah dengan mulutmu. Katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, tolong saya. Tolong saya. Hari ini adalah hari penyelamatan bagi saudara. Hari ini adalah hari pemulihan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dengan darahnya Dia sudah menghapuskan semua noda-noda dosa dalam hidupmu. Saudara yang mau menerima Kristus dalam hidupmu hari ini, saudara yang mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus hari ini, datang dan mengakui Yesus. Engkau yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan, datanglah kepada Yesus. Saudara boleh taruh tanganmu di atas dadamu, atau engkau mengangkat tanganmu. Tidak perlu malu. Kalau engkau di rumah sendirian, biarlah engkau datang kepada Yesus saat ini. Dia hadir, Dia menjamah, Dia melawat engkau dimanapun engkau berada. Tuhan adalah roh adanya. Dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Bahkan sekalipun engkau sedang mendengarkan firman ini di tengah malam sekalipun, mungkin di tempat engkau berada saat ini sedang tengah malam, tapi dengar Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di ruangan di mana engkau berada. Tangan Tuhan sedang menjamah hatimu. Dia sedang mengusap hatimu, membersihkannya dengan tetesan-tetesan darahnya.
Dia juga mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang mungkin kau sudah tidak ingat lagi. Dan Tuhan berkata, jangan ingat-ingat lagi kesalahanmu, karena aku pun sudah melupakan semua kesalahanmu. Sejauh timur dari barat, kau mengampuni dosa